Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariatul Kiptia dengan NIM 2312 Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Nah, baik, langsung saja. Jawaban pertama yaitu kurikulum implementation merupakan proses pelaksanaan berbagai konsep, gagasan, dan kebijakan kurikulum ke dalam tindakan konkret di lapangan, terutama dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, proses ini mencakup bagaimana guru menerapkan kurikulum yang telah disusun, termasuk strategi pengajaran, pemanfaatan sumber belajar, kemudian serta interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran tersebut. Nah, contoh implementasi kurikulum, seorang guru mengaplikasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Nah, yang telah disesuaikan dengan kurikulum nasional, serta mengajar berdasarkan silabus dan panduan yang telah disusun dengan kurikulum nasional. Sebagai ilustrasi, dalam mata pelajaran matematika, guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok dan memanfaatkan media pembelajaran konkret untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan lebih jelas. Sedangkan kurikulum evaluation adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum itu mampu mencapai sasaran pendidikan yang telah ditentukan. Nah, evaluasi ini mencakup analisis terhadap isi kurikulum, proses pelaksanaannya, dan hasil belajar siswa. Baik, contoh evaluasi kurikulum yaitu sekolah melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang telah digunakan dengan cara menganalisis hasil ujian siswa dan serta mengumpulkan umpan baik dari guru siswa serta menilai kecocokan materi ajar dengan kebutuhan dunia kerja atau pengembangan teknologi. Nah, hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam melakukan revisi kurikulum di tahun ajaran berikutnya. Baik, selanjutnya jawaban nomor 2 yaitu subject matter curriculum. Pendekatan ini memfokuskan penyusunan kurikulum pada isi mata pelajaran. Materi disusun dengan pertimbangan ciri khas, langkah-langkah, dan struktur konsep dalam masing-masing mata pelajaran yang disusun secara terpisah. Nah, dalam pendekatan ini, proses belajar cenderung terfragmentasi sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Nah, contohnya itu kurikulum yang memisahkan pelajaran matematika, fisika, dan sejarah tanpa menghubungkannya satu sama lain. Kemudian yaitu interdisciplinary curriculum. Nah, pendekatan ini menyatukan berbagai mata pelajaran yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan pembelajaran guna menghapus sekat-sekat antara disiplin ilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari keunggulan subject matter curriculum, yang dimana keunggulannya itu struktur materi jelas dan sistematis sehingga memudahkan penguasaan fakta dan informasi. Dan adapun kelemahannya yaitu pembelajaran cenderung terpisah dan kurang kontekstual sehingga sulit mengaitkan konsep antara mata pelajaran tersebut. Kemudian, adapun keunggulan dan kelemahan dari kurikulum evaluasi. Keunggulannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan integratif dengan berbagai disiplin. Kemudian juga kelemahannya memerlukan perencanaan dan koordinasi yang kompleks antara guru dan pembelajaran. Baik, selanjutnya nomor 3 yaitu pemahaman guru terhadap konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena beberapa alasan mendasar, yaitu pengembangan kompetensi spesifik, kemudian adaptasi terhadap kemajuan teknologi, yang ketiga optimasi proses pembelajaran, yang keempat menyiapkan siswa menghadapi tantangan global, dan yang terakhir guru sebagai jembatan antara kurikulum dan realitas sosial. Baik, selanjutnya ke nomor 4 yang dimana jawabannya yang pertama pengertian asas iptek dalam pengembangan kurikulum. Nah, asas iptek dalam pengembangan kurikulum merupakan landasan yang menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat di era modern saat ini. Contoh dan penjelasan asas iptek dalam pengembangan kurikulum
yaitu salah satunya bentuk penerapan asas IPTEK dalam pengembangan kurikulum adalah dengan mengintegrasikan materi coding dan literasi digital ke dalam pembelajaran di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Sebagai contoh, pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran informatika yang mencakup coding, pemrograman, serta penggunaan perangkat lunak sudah mulai diajarkan dari sejak dini. Nah, jadi penjelasan menurut saya, asas IPTEK menuntut kurikulum untuk bersifat adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dan perkembangan zaman ini. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum dan khusus dalam pengembangan kurikulum. Saya akan menjelaskan dari prinsip-prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip pendidikan seumur hidup, sinkronisasi, integritas, objektif, dan demokrasi juga termasuk dalam prinsip umum yang lebih jelas. Nah, kemudian prinsip-prinsip khusus yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, kemudian adanya prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang terakhir prinsip penilaian. Nah, yang terakhir yaitu penjelasan dan contoh prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip ini berarti bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan pengalaman belajar peserta didik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, contoh dari prinsip kontinuitas yaitu dalam perkembangan kurikulum matematika, konsep dasar penjumlahan dan pengurangan diajarkan di SD. Kemudian di SMP dilanjutkan dengan konsep perkalian dan pembagian. Nah, selanjutnya di jenjang SMA berkembang ke konsep aljabar dan kalkulus. Ini menunjukkan kesinambungan materi yang membangun pengetahuan peserta didik secara bertahap sehingga memudahkan pemahaman dan penguasaan materi secara menyeluruh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jawaban mata kuliah pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.